Kalau kita melihat dari sisi buah ya, ini buahnya juga cukup memuaskan ya. Bisa dikatakan dari sisi bobot juga mungkin lebih seragam. Nah, apa yang digunakan untuk melon itu sendiri selain naturannya, Mas? Kalau untuk buahnya kita pakai pupuk-pupuk lah ya. Kalau untuk penanganannya kita pakai dengan biomak. Nah, biomak ini kita pakai. Terus pak di-mix dengan propus. Nah, ini propus. Kita kocorkan, kita semprot juga kan. Nah, kalau untuk biomak sama propus sendiri berapa kali aplikasi? Mulai dari awal sampai dia menjelang panen. Oh, udah banyak aplikasinya ya, mulai dari pertumbuhan sampai berbuah seperti ini kita pakai biomak sama ini propusnya. Dari sisi hasil yang Mas Darmawan lihat setelah menggunakan biomak propus, apa yang lebih kelihatan nih perbedaannya setelah menggunakan biomak dan propus? Kita dalam pengakaran untuk melon ini jarang terkena jamur. Oh, nah itu kita. Jadi akar tanaman itu jarang terserang jamur. Ya, tanaman kita sehat. Nah, kemudian kalau dari sisi buah yang terbentuk, kira-kira apa yang menurut Mas Darmawan efeknya terhadap buah setelah menggunakan biomak dan propusnya? Ya, efeknya kita bisa lihat sendiri. Buahnya besar, kita natnya ini juga bagus. Lebih bagus, lebih terjaga lah pokoknya buahnya. Baik. Nah, kalau untuk hamanya sendiri apa yang dipakai? Nah, kalau kita pakai hama, kita pakai niten sama mertir untuk insektisidanya. Nah, ya pakai mertir sama niten. Kalau kita pakai mertir ini waktu masih tumbuh juga pakai. Kita untuk pembasmian juga pakai. Kalau niten ini kita kutu kan, nyerangnya gitu kutu. Nah, sering kita pakai 2 hari sekali. Nah, jadi kan untuk pengaplikasian mertirnya diaplikasi pada fase pertumbuhan sampai sekarang ini sampai sekarang. Nah, kemudian kalau untuk niten sendiri ketika ada serangan kutu, banyak kutu kita serang dengan niten. Nah, ada sesuatu mungkin yang Mas bisa rasakan setelah menggunakan kedua produk ini terhadap hamanya? Nah, kalau kita pakai niten ya, kutu-kutu khusus kutu kebul itu kalau kita aplikasikan itu sudah hilang. Walaupun nggak semuanya tapi hilang. Puas lah intinya, kita dari petani itu puas. Dan ini kutu ularnya nih, insektisidanya mertir ini juga puas. Kita semprot dengan ini spray itu ulat garing. Ya, ulatnya garing di daunnya. Nah, di daunnya. Nah, biasanya kalau Mas lihat sendiri ular itu mati setelah berapa jam? Karena ini kan insektisida kontak ya gitu. Ya, ini kalau kontak ya begitu kena dia juga mati. Agak berlahan tapi matinya. Tapi yang jelas ketika menggunakan mertir itu hama ulat itu bisa tuntas ya. Bisa tuntas. Dikendalikan. Mas bisa diceritakan kepada petani milenial apa yang sudah Mas gunakan di melon ini supaya mereka juga bisa merasakan keberhasilan yang kita buat di lahan Mas Andi ini. Monggo Mas. Ya, untuk kawan-kawan petani melon atau petani sayuran lah intinya, kita jangan ragu-ragu pakai produk Notora ini, karena produk Notora ini tidak kita ragukan lagi lah. Pokoknya A1 untuk petani melon. Nah, kalau untuk yang ininya, kalau kita pokoknya jangan ragu-ragu, kita pakai produk biotis lah intinya. Kalau produk biotis juga tidak bisa diragukan lagi untuk tanaman kita. Kita percaya dengan produk biotis. Oke. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman petani milenial, ini adalah momennya untuk berbagi. Nah, makanya apa yang sudah kita diskusikan dengan Mas Darmawan tadi, itu beliau ceritakan bukan karena kita bayar beliau, enggak. Tapi itu adalah pengalaman yang sudah Mas Darmawan rasakan ketika melakukan pengelolaan ataupun pengendalian penanganan
hama maupun juga penyakit pada tanaman melon. Maka oleh karena itu, sekali lagi bagi teman-teman petani milenial melon, ya, jangan ragu apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dermawan tadi. Karena apa yang diceritakan oleh Mas Dermawan itu fakta yang sudah kita buktikan di lahan Mas Andi terhadap tanaman melonnya. Oke, sekali lagi Mas Dermawan, terima kasih. Terima kasih, Semoga ke depan tanaman melonnya semakin berhasil. Amin. Kemudian Mas Dermawan sukses selamanya. Amin.